bahas dasarnya aja, pengenalannya aja. Kenalan dulu digital forensik itu apa gitu kan ya. Jadi digital forensik ini adalah proses ngumpulin bukti dan menganalisis bukti digital. Digital itu perangkat-perangkat yang transmisikan, menyimpan ataupun kirimkan gitu kan. Tapi pastinya kita harus ngejaga integritasnya dan ngejaga buktinya ini benar-benar sama saat dikumpulin di awal, nggak boleh sembarangan. Jadi bisa diterima gitu di pengadilan. Ada namanya nanti chain of custody atau bukti dokumentasi biar tetap sah. Ya tentunya tujuannya untuk mengungkap fakta, entahkah faktanya ini nanti bertujuan buat menyangkal tuduhan atas si pelaku, tertuduh, ataukah malah memperkuat tuduhan terhadap si tertuduh. Terus kita kenalan sama standar digital forensic workflow. Sebenarnya standarnya ini macam-macam ya, tergantung dari mana, ada jenis atau ISO. Kita akan mulai dari identifikasi barang bukti apa aja yang mau dikumpulin, gitu kan. Kemudian mengumpulkan barang buktinya, kemudian analisis, dokumentasi, baru report ini di pengadilan biasanya. Oke, kita mulai dari identifikasi apa aja yang diperlukan, perangkat-perangkat apa aja. Kita langsung aja. Pertama yang paling penting adalah komputer, laptop, misalnya personal komputer, IoT device, kayak CCTV, smartwatch, gitu kan. Perangkat-perangkat pintar lah yang kalau kalian ngomong, Google tolong nyalakan lampu, nyala lampunya tuh. Terhubung dengan internet. Terus ada mobile device, siapa yang nggak punya mobile device? Smartphone, apakah itu berbasis Android kah? Atau iOS kah? HP kalian kayak Xiaomi gitu kan. Apalagi Redmi, juga tablet. Ini bukan table ya, tablet maksudnya. Immovable media. Ini perangkat penyimpanan yang eksternal. Contoh USB, SD card, CD eksternal, SSD atau HDD. Ini semua bisa dicopot pasang ya. Terus juga ada yang lain nggak? Ada. Contoh aja di perangkat-perangkat di industri gitu kan. Di industri kayak pelacakan suhu kah atau kamera atau misal drone atau misalnya lagi konsol game. Konsol game itu kayak PlayStation misalnya, itu kan dia nyimpan voice chat gitu. Oke, oke, kita lanjut evidence classification. Jadi teman-teman kita harus kenalan dulu yang namanya sama piramida memori. Ya kan kalau kita tahu piramida memori itu semakin dia ke atas semakin dia cepat, tapi itu sementara gitu. Nyimpanannya juga kecil. Namanya volatile evidence atau bukti sementara. Jadi ada dua cara mengakuisisi bukti dulu teman-teman. Yang pertama itu adalah mengakuisisi bukti yang disebut dengan live acquisition saat komputernya itu masih menyala. Karena apa? Karena tadi ada volatile evidence. Contohnya tadi, yes, register, kernel, network state, memory, temp, dimana bukti-bukti ini itu bisa hilang. Terus ngumpulinnya gimana? Ngumpulinnya biasanya pada investigator ya, biasanya pakai USB yang di dalamnya itu ada software buat ngedam, ngumpulin. Tapi kita harus tahu juga teman-teman bahwa saat kalian melakukan interaksi dengan melakukan apapun pada perangkatnya, misalnya kalian colokin aja USB itu udah ngerusakin barang bukti sebenarnya. Maka dari itu mereka harus ngambil rasio terkecil buat ngerusakin barang buktinya, dan itu pun harus ada dokumentasinya, nggak boleh sembarangan. Kemudian ada non volatile evidence. Nah ini piramida yang di bagian bawah, memori bagian bawah, dia nyimpan config kah, chat kah, email, browser, apps, ataupun database, split file, di mana tersimpan secara permanen. Non-volatile evidence, bukti yang memang permanen ya, walaupun dilakukan saat data acquisition, saat komputer mati masih bisa dikumpulkan. Terus ada nggak bukti volatil yang ada di non-volatile? Ada, namanya itu kalau di Windows itu Hyperfill. Hyperfill itu ya damnya memori tapi dikompres saat kalian melakukan fitur hibernasi di Windows. Ada tuh volatile evidence tapi di non volatile, aneh gitu. Oke, kita masuk ke barang bukti alat buat kumpulin. Oke, pertama di sini ada software tools sama hardware tools. Biasanya mereka ini dikombinasikan jadi satu. Software toolsnya apa? STK Imager, Ncast, Wireshark. Terus hardware toolsnya ini salah teman-teman. Ini maksudnya vendor yang nyediain. Jadi gini gitu teman-teman.
Saat kalian ngakuisisi bukti misalnya di non volatil tadi HDD, SSD, saat kalian colokin itu kan pasti bakal ada S yang ngelakuin proses gitu kan, proses ya, pokoknya ada pencatatan lah gitu di SSD-nya, entahkah dia ngecek atau apa. Nah, ini saat kalian nggak masang yang namanya hardware write blocker, itu dia bakal melakukan pencatatan file-file sampah tadi di barang bukti. Bahaya nih karena dia bisa ngerusak barang bukti. Makanya kalian perlu yang namanya itu write blocker. Ada juga softwarenya write blocker, tapi dia harus berjalan di tingkat sistem operasi. PKI Major, Ncache, Wireshark ini buat ini ya, jaringan internet. PKI Major buat ngedam memori kah, apa itu non volatil atau volatil. Terus kita lanjut ke ya hardware toolsnya juga bisa ya. Biasanya hardware tools ini sepasang biasanya. Kalau UltraKit sama Falcon, dia bisa ngakuisisi bukti juga. Entah pakai software dari sendirinya. Terus di sini kita masuk gimana kita mengakuisisi bukti yang ada di non volatil. Nah, ada 3 nih metodenya. Yang pertama itu adalah physical acquisition. Jadi kita ngelakuin copy bit by bit. Jadi sebuah file image atau RAW entah gitu. Ukurannya sesuai dengan disknya tadi. Jadi istilahnya kalian ngambil disk itu jadi file. Kalau misal ukuran harddisknya itu 512 GB dijadiin bukti gitu kan, jadiin file ukurannya 512 GB kalau di copy bit by bit. Terus gimana biar copy bit by bitnya ini kecil, dikompres? Bisa, ada namanya file ekstensi Ncache. Ya, file ekstensi Ncache dia bisa ngekompresi copy bit by bit ini jadi lebih kecil. Contohnya aja, saya habis nyalin ngedam Linux gitu kan, ukuran aslinya 130 GB jadi 50 GB aja. Daripada kalian copy bit semuanya bit by bit, bit by bit ini copy semuanya ya teman-teman, mau itu ruang kosong tidak terpakai, sampah, file tidak terlihat, pecahan fragmen dari aplikasi yang ada terbaca, rusak, semuanya di copy. Jadi kalau misalnya 512 GB ya itu di copy semua. Kayak kalian ngeprint buku, nggak isinya aja, tapi covernya pun di print. Terus kita masuk ke logical akuisisi. Nah, kalau logical akuisisi ini dia cuma ngebaca yang ada. Yang ada itu maksudnya gimana? OS-nya bisa ngelihat gitu kan, bisa dilihat. Misalnya file-file yang memang tidak rusak, memang bisa dibaca oleh OS-nya, itu yang dikumpulin. Ini logical akuisisi. Kemudian kita ke target akuisisi. Ini cuman nargetin beberapa file aja. Misal file berekstensi TXT gitu kan, dikumpulin gitu aja, atau file berekstensi JPEG. Baik. Terus kita akan ngebahas integritas terhadap sebuah bukti, bahwa sehingga buktinya ini tetap valid dibawa ke pengadilan. Nah, cara jaganya gimana? Kan tadi sudah didam jadi file image misalnya. Cara ngejaganya itu adalah dengan kita sebut hash. Hash ini apa? Hash ini istilahnya sidik jari digital gitu ya. Jadi hash ini cara kerjanya melakukan operasi matematika atau logika terhadap file yang diinput tadi. Jadi kalau misalnya diinput gini ya, misal angka 1 gitu kan, angka 1 keluarnya mungkin berapa gitu. Kalaupun kalian ngerubahin filenya ini sedikit aja, 1 bit pun, ini hasilnya bakal beda. Jadi bisa sebagai sidik jari digital, sebagai apa ya, bukti bahwa file atau barang buktinya ini itu nggak berubah, nggak rusak, nggak dimodifikasi. Terus macam-macam ya hash yang biasanya dipakai, tapi paling sering itu MD5, SHA-256, SHA-1. Tapi di digital forensic biasanya itu minimal ada 2. Kenapa? Karena di MD5 maupun SHA-1 ini bisa terjadi namanya collision atau tabrakan, di mana sebuah file itu bisa mirip hasil hashnya dengan file yang berbeda. Dia hati-hati, minimal ambil 2, MD5 kah, SHA-1 256 kah. Dan dia ini biasanya ngambil 2 ya, MD5 sama SHA-256. MD5 ini cepet tapi dia nggak aman karena ada collision tadi, tabrakan. Biasanya SHA-256 karena dia ngambil sampai 256 bit. Kenapa nggak 512 bit aja bang? Ya karena lama nanti.
kita akan ngumpulin bukti-bukti dari perangkat tadi. Pertama kita ini ada kayak recovery, kita lanjut aja ke data recovery. Jadi data recovery ini bukan cuman file scraping, cuman ngumpulin file-file yang hilang tadi, enggak. Misalnya aja SSD-nya rusak atau HDD-nya lah, misal kita ambil HDD-nya rusak, bagian penunjuknya ini rusak kan misalnya ya. Bagian jarum, penyebutnya jarum, misal bagian jarumnya rusak sehingga nggak bisa diproses, nggak bisa dibaca, kita pakai namanya donor drive, kita ambil dari disknya lain, jarum disk lain yang sama persis ya, sama persis, jangan sampai beda, baru di donorin ke HDD yang rusak tadi. Misal SSD-nya rusak tapi bagian non memori tempat menyimpannya masih aktif, juga ada file tapping, kembaliin file-file yang rusak-rusak tadi, misalnya terpecah di posisi offset ke berapa gitu kan, pindah ke offset ke berapa, sama fragment tapping. Lanjut kita ke apps artifact analysis. Jadi ketika kalian melakukan pengumpulan bukti juga, file-file itu juga biasanya nyimpan. Contohnya chatting history. Jadi chatting history ini kita ambil contohnya dari HP ya biasanya. Teraka Android, kalau iOS saya nggak tahu pakai WA apa enggak ya, iOS. Kalau di Android itu kan ada WhatsApp. WhatsAppnya kalau kita misal mengakses bagian folder datanya WA itu biasanya ada database settingnya kalian ke situ, tapi kalian harus masuk ya. Ada ngomong tadi? Udah aku mute. Oh ya, apa tadi ya? Oh ya, database. Biasanya ada database. Bagaimana dengan aplikasi lain? Ada juga. Biasanya aplikasi lain tuh selain database juga ada log. Misalnya di Nvim nih. Di Nvim tuh dia ada nyatat. Kalian tuh buka file apa? Kalian ngapain di dalamnya? Itu ada namanya main shada. Kalau di Linux ya. Kalau di Windows ya, saya kurang tahu. Sepertinya harusnya sama ya namanya. Terus juga browser. Browser juga nyimpan tuh database. Kalian download apa dicatat, kapan. Terus URL-nya namanya. Kalian download filenya itu apa gitu kan, ukurannya berapa. Dan kita lanjut ke OS artifact analysis. Nah sekarang kita ke tingkat OS, tadi kan ke tingkat aplikasi. Di OS ini juga nyimpan aktivitas user. Yang paling banyak saya temui itu ada di Windows. Windows ini detail nih nyatatnya, dipisah banyak banget. Misalnya di Windows kita bisa lihat login historinya, kapan dia login. Misal SSH-nya remote, dia nyambung dari komputer A ke komputer B, kecatat. Koneksi kecatat, dia nginstal apa kecatat. Apalagi ya, shell command-nya kecatat, dan PowerShell-nya kecatat, eksekusi filenya kecatat, kalian bikin file apapun kecatat. Apalagi yang catat ya, akunnya kecatat, hash-nya kecatat. Sama apa lagi ya? Kapan kalian logout itu pun kecatat. Jadi ini bisa sebagai bukti. Aduh. Kemudian kita ke timeline analis. Nah setelah kalian ngumpulin bukti tadi, kalian harus nyusun timelinenya. Misal nih ada kasus pembunuhan, misal kasus pembunuhannya di jam 2 misalkan, di jam 2 pagi. Tertuduh adalah seorang suami yang membunuh istrinya. Si pelaku yaitu suaminya berargumen gitu misal, kalau dia udah tidur pada jam 9, saat dicek HP-nya ternyata terbuka WhatsApp dan Instagram pada jam 9 atau jam 10. Terus HP-nya mati gitu kan di jam 3 pagi. Wah, itu bisa menjadi bukti perkuat dia. Setelah kalian nyusunnya itu, kalian harus mastiin sesuatu, yaitu chain of custody atau dokumentasi. Seperti saya bilang tadi, nggak boleh sembarangan. Terus catatan-catatannya ini apa aja, misal. Nah, kita gampang aja, gampang tapi jangan sampai nggak dilakuin, jangan digampang-gampangin. Yaitu kita sebutnya itu 5W 1H ya kan, what, when, where, why, how. Oke, ini kita mulai dari what. What, apa barang bukti yang kalian tangani, misal harddisk A. Siapa yang menangani bukti tersebut? Misal Kevin Adli Pratama. Kapan bukti tersebut ditangani? Tahun 2025 bulan 5 tanggal 21 misalnya jam 14. Terus di mana ditangani? Misal di lab A.
atau di LB gitu kan misalnya. Terus apalagi why? Kenapa kalian menangani gitu kan? Ternyata ditangani buat misal HDD-nya rusak tadi kan. HDD-nya rusak mau direcovery, mau diganti gitu kan. Metodenya gimana? Nanti kita masuk ke how. Gimana metodenya? Kalau misal kalian ke recovery file misalnya tadi kalian pakai FTK Imager atau DAM sendiri gitu hexnya atau struktur bitnya kayak SolidKit kah, FTK Imager kah, Ncache kah, Mhex kah, itu aja sih. Jadi dari semua ini ada yang ingin ditanyakan, singkat, padat, dan jelas, atau malah mabuk, silahkan bertanya kawan-kawan. Simpel aja, ring leher saya. Tanya-tanya apa yang Ramah ditanyakan. untuk profesor kayak ini, ramah sekali. Kalau nggak salah di Indonesia ada profesor digital forensik di UIN, UII, apa gitu. UII kah? Ya UII, ya kah? Ya kah? Nggak tahu. Yang berjenggot itu. Ya Ya betul, UII. katanya UII. Oh I A I O I I A I. Gue itu Tanya lah, tanya. Nggak ada yang coba bapak nanya. bahasanya, coba anak muda ya. Hai, dan sekali aku nggak ketemu. Apa tanyain guys, database apa bang? Kasih contoh. Misal, bang next rec, eh, Ya, bang next rec, belajar otopsi. oh next request, belajar autopsi. Oke. Kasih contoh bang. Contoh apa ini dulu nih? Nah, Apa contohnya kan banyak AFS nih kah? contohnya. Registry, Apa namanya, forensik apakah gitu, forensik browser kah, forensik apakah. Joshua M Sinambela kah terkenal gitu? Hah? Kayaknya bukan Joshua dah. Beda kalau Joshua ini. Bapak-bapaknya tuh kalau nggak salah ini apa ya Muslim sering pakai songkok. Data browser boleh. Kalau Joshua ini kemarin Masa yang dong yang dibongkar? dukung Jokowi kemarin, dukung Jokowi dia. Hah? What the hell? Cek data browser boleh. Kita cek nih data browser. Bentar aku cek. Nih nggak kelihatan ya? Kalau gimana ya? Bedanya apa sama CTF? Oh ya, kalau di ntar jawab ya Jidan ntar. Di lomba itu saya nemu forensik CTF juga, tapi dia pertanyaannya pasti tentang digital forensik, aktivitas user. Kalau nggak salah itu nama lombanya. Bentar. Ini bukan Jidan Ya. nih, ini namanya ini Faras. Oh iya, kita kasih lihat gimana cara gantinya nih. Ini ganti ke Cheng Stream. Dok lah, ketahuan sudah. Nggak bisa. Ini kalau magnet forensik CTF dia khusus forensik. Saya ada download file ini. Ini khusus forensik dia. Ada file, aduh, nggak kelihatan ntar. Bentar ya. Kalau sekarang kerja jadi digital forensik di Indo worth it nggak bang? Ini ini replace. Ini dia ada lomba gitu ya. Mana lagi? Mana ya? Oh ini nah. Nah ini CTF nih khusus forensik. First place Iwi, second place 5 orang-orang kerja semua ini yang main ini. Lomba 7,5 jam after start. Nah, ini dia ada ngasih ini juga file image. Seneng banget nih saya nemu nih. Ada file image baru. Udah iPhone Ada ya? Android 14, ada MacBook Squilo, ada iPhone 14 Plus. Deh. Ini kalau mau main di sini juga nggak ada sih, ini lomba aja ini. Pertanyaan-pertanyaannya tentang forensik kok nih. Berdasarkan waktu UTC kapan terakhir backup cloud terjadi? Ini kalau mau ada di Discord juga sih, tak kasih itu. Apalagi Kirim linknya katanya. Indo worth it. Nah, digital forensik di Indo itu aku kurang tahu ya. Aku lihatnya di kejaksaan itu ada sih kalau PNS. Tapi kalau di Indonesia aku jarang lihat rekrutannya sih. Kenapa topik skripsi? Aduh, kurang tahu, saya belum nyentuh skripsi nih. Itu Cek data browser nih kita ntar kita cek data browser nih. bagi linknya tadi yang tadi, bagi linknya. Magnet Link? forensik. Ah, Magnet udah saya forensik. kasih di ini. Oh sudah kan? Ini di sini.
Filenya di mana ini ya? Ah, nih, salah ya. Nah ini nih. Mana ya? Itu di list course kayaknya, list course defense. Oh iya ini nih, nih ada linknya Oh nih. ya itu sudah. Winner ini banyak kok nih, saya udah kasih ada file image latihan, nyari bahan latihan, kumpulan informasi forensik digital, ada yang baca kayaknya. Ya, terus apalagi itu cek data browser, kita praktek dulu teman-teman. Kita praktek dulu, ini saya kasih lihat di Linux ya. Kelihatan nggak? Ada nggak ininya? Kelihatan Oh aman-aman. ya, ini ntar ya. Ini kalau di Linux itu biasa, ya Linux nggak ada ya, sorry teman-teman. Ini saya nggak pakai VM. Di Windows aja deh, Windows. Windows itu kalian bisa ke, ini misal pakai file saya ya, file saya nih. File saya, kalian cari di root, kalian cari di users, ya karena dia database-nya kebagi per user. Tergantung siapa, aktivitasnya apa. User, misal user. Terus kalian ke app data aplikasi lokal. Nah, kalian cari dia pakai browser apa. Biasanya kalau Chrome itu Google, kalau Mozilla ya Mozilla, Brave browser. Nah, kalian cari aja namanya. Misal di sini saya pakai Brave gitu kan. Nih Brave browser, user data, kemudian ke default mana nih? Default. Nah, ini default. Terus kalian ke, nah sini dan cek namanya itu ada history. Nih history teman-teman, ini filenya ada di sini. Terus kayak mana bacanya? Kalian bisa pakai SQLite karena bentuk file database-nya ini SQLite teman-teman. Kalau rata-rata di browser ya. Ini kayak saya kasih contoh nih filenya nih. Kelihatan nggak? Tuh, kita browser forensik ya. Salah ya. Sorry. Terus untuk data. Aduh, iya cara setnya belum nih. Misal user code, kita ke data lokal, Microsoft Microsoft Edge, data default. Ini ada nih ya, banyak ya database-nya. Kita pakai yang history aja tadi, katakan misalnya history ya, history ini itu SQLite, history SQLite itu database. Kalau mau bacanya gimana? Ya, pakai SQLite. Ada history. Kalau kita pengen lihat tabel apa aja, tabel kan ya, ini ada HTML, kita download berapa. Misal kita pengen ngecek, kita kunjungi URL apa aja gitu kan. Misal pengen ngecek URL apa aja nih, kita lihat dulu katanya apa aja URL, Pragma, table, info. Kalau di Windows sama Linux sama aja, database-nya tetap sama, cuman untuk tempatnya itu beda aja. Petnya beda. Ya, file path-nya beda. Nah, di sini kan ada, kita langsung pilih aja deh, kasih lihat semuanya. Select, semuanya kita select semuanya dari URLs. Nah, aduh salah select. Nah, kelihatan ya, ini dia ngapain aja nih. Dia misal mengunjungi GitHub. Dari result ke apa nih? Hiao Oh, Nah, ya kunjungi aja, dia download apa aja. Kalau download apa aja kalian ke download. Nggak bisa dipencet ke atas gitu ya? Oh, nanti tinggal ganti nih. Itu. Ini gak kebiasaan. Nah, Dia itu. kelihatan ya, dia download apa aja nih. Ada file zip, ada dari GitHub. Ya, jamnya ini dia pakai kalau nggak salah WebKit ya. Nih kalau WebKit nih, kalian copy aja jamnya. Sebenarnya bisa aja pakai SQLite-nya langsung di translate. Cuman saya malas. Yang ke Ya, AirPods, harus paham ya, query SQL. WebKit ya harus paham query SQL. Time, kelihatan ya. Nih, translate.
Dan cek kapan ya? 2025. Jika berdasar UTC time. Kalau local time 8 Oktober 2025 jam 2 pagi. Kalau UTC jam 6 pagi. Lagi pertanyaannya. Data sudah. Kalau lomba digital forensik, ini udah belum sih tadi? Yang belum ya? Ini udah ya, bentar. Bang, sana. Aduh, nggak tahu kalau topik skripsi. Aku juga lagi mikir itu kalau skripsi atau artikel ya. Mungkin file crafting mungkin. Coba bahas digital forensik di warnet di suatu daerah. Hah? Ini nggak pernah main ke warnet masalahnya. JTF kan banyak jenisnya bang, salah satunya forensik. Ya, salah satunya forensik. Cuman menurut saya ya, kalau forensiknya di ke CTF yang banyak kategorinya Jeopardy style itu memang dia bentuknya flag gitu ya, CTF flag. Sementara kalau dari magnet forensik itu dia memang benar-benar nanya aktivitas usernya itu ngapain. Dia memang rada beda ya. Terus juga saya kebanyakan nemu di CTF itu malah steganografi, ya, males juga jadi mainnya ya. The Peer ada digital forensic incident response. Kalau di rumah hukum itu biasanya dia digital forensik aja. Kalau di perusahaan biasanya gabung sama incident response. Cuman biasanya ini kita lihat-lihat di Indonesia dia gabung sama SOC level 3. Harus paham query ya, Bang. Ya, ya, iyalah. Bisa dibilang begitu. Cuman query-nya singkat aja kayak tadi. Ini tadi case-nya apa dan ini sampai tahap apa, maaf telat join. Case-nya tadi sebenarnya nggak ada case sih, cuman pengenalan aja tadi. Kayak misal pembunuhan jam 3 pagi, kita analisis timelinenya, ternyata dia beralibi jam 3 itu udah tidur gitu kan, ternyata jam 9 udah tidur, ternyata masih buka WA, masih buka Instagram jam 10. Contohnya story and fame. Aduh, ini direkam gini. Direkam. Oh ya. Cloud itu saya belum nyentuh cloud ya jujur. Saya juga kurang tahu cara kerjanya cloud ini. Jadi kalau saya udah nyentuh ya bagus lah. Soalnya nyari belajar bahan-bahannya ini, bahan damnya ini itu susah. Saya sampai nyari berminggu-minggu itu susah. Kalaupun ada ya device OS versi lama dia. Coba historian film boleh nih, historian film nih ya. Ntar nih kita kasih lihat kalau historian film di mana. Kalian CD, kalian ke lokal. Ini aduh salah pencet. Lokal Allah lokal. Nah, kalian LS, kalian cari namanya itu state. Kalian cari npim, kalian ke npim, ini dia nyatet. Saya nggak tahu kalau text editor, semua text editor itu nyatet apa enggak. Kalau nggak salah ada beberapa, ada yang enggak. Terus kalian ke Shada. Ini kalau dibuka gini nggak bisa teman-teman, kalian harus pakai npim. Ini dia nyatet nih, ini file apa aja yang kebuka nih. Misal nih file name Iberfil CPP. Udah ketahuan dong aku buka apa nih. Bentar, kita ke bawah aja. File name. MFT parser tuh ketahuannya dia buka apa aja. Scroll main Shada. Apa aja tuh, itulah MFT parser. Apalagi aduh nge-lag. Bagi link yang bisa eko tadi apa namanya? Eko apa itu? Yang eko yang mana maksudnya? Eko? Yang mana tadi Eko? Eko apa Eko? Epoch paling Epoch. Epoch kah? Oh itu waktu ya, kita harus digital forensik juga harus tahu waktu karena beda tiap pakai itu apps atau OS-nya nyimpannya tuh beda. Misal di Windows itu dia nyimpan catatan waktunya itu dia pakai bawaan dari Windows. Terus aplikasi juga bisa nyimpan pakai Epoch Time atau WebKit Time. Gimana cara bacanya itu beda. Bang, ini materinya pengenalan Bang. Bang
Cara ini bisa diterapkan ke setiap app yang menyimpan historika selain dua hal sebelumnya. Harusnya kalau dia memang menyimpan catatan, iya sih. Tapi biasanya memang tiap file itu nyimpan catatan, nyimpan log lah. Yang sebut namaku Potato Ignore. Kamu tukang kubur ya? Udah ya. Tukang gali kubur ya? Ya, Dir. Ya, apa lagi ditanya? Tanya lagi. Duh, ada cara jadi sepuh. Wah, nggak tahu juga, aku baru belajar. Aku baru nyentuh Windows, Linux sama macOS. Linux itu dia kebagi lagi jadi dua, based on Debian sistem sama based on Red Hat. Sumber digital forensik yang lain di mana ketemunya, Bang? Sumber apa nih, belajar kah? Ya itu harus nyari sendiri. Tapi udah tak kumpulin di itu kok, enak aja tinggal baca. Sumber mata air. Sudah berapa lama Bang di forensik? Sudah 1 bulan. Ya 2 bulan lah. Kalau mau Windows Forensik itu yang diambil file apa ya? Sebelumnya masuk ke FTK Imager atau FTOSI dulu, atau ada? Biasanya ya ini tergantung kamu pakai software apa, cara ngedamnya juga gimana. Kalau kamu Windows Forensik pasti yang dikumpulin tadi macam-macam. Kalau di Windows itu dia nyimpan ada namanya registry. Registry ini tuh database-nya Windows, dia nyatet user tadi install apa, jam berapa, kapan, connect dari mana kalau misalnya SSH, terus dia masang USB apa. Kalau di Windows juga catat tuh ada namanya lognya itu setuk API devlog, itu nyatat apa perangkat luar yang terhubung. Referensi step ini roadmapnya. Roadmapnya saya belajar itu dari dasar dulu ya, pastinya paham komputer gimana, cara kerjanya gimana, disk itu gimana, catatnya gimana. Habis itu sistem operasi pastinya kayak Windows tadi nyimpannya gimana, Linux gimana, macOS gimana, registry Windows itu apa, file itu apa, magic byte itu apa, X itu apa, binary itu apa. Dari berbagai hal di digital forensik yang paling susah apa? Yang paling susah itu mengakuisisi bukti yang terenkripsi, contohnya macOS, Android misalnya kan. Karena kalian harus masuk ke dalam, atau istilahnya live akuisisi. Kalau macOS itu kalau nggak ada passwordnya nanti dia filenya transkripsi. Makanya kadang para forensik itu ngelakuin yang namanya zero day exploit. Ya belajar reverse juga sih, saya juga belajar reverse. Reversal ya Bang ya? Ah, lah, enggak, ini reverse engineer. Reversal. Apakah susah diambil? Ya, dia itu kalau nggak kalian input passwordnya, password dari usernya, datanya itu terenkripsi. Percuma juga kalau kalian dam nanti. Kalau kalian kumpulin juga dumping. Terus Windows gampang. Di Windows 11 ini, misal di Windows 11 ya, Windows 11 itu mulai ada ya kayak enkripsi tadi, kayak BitLocker gitu kan, enkripsi SSD. Terus juga dia kalau, nah saya kasih tahu ya, ini saya nggak bisa ngasih tunjuk memori dump karena apa? Di Windows 11 itu ada Defender dari Windowsnya, itu dia ngeblok di tingkat kernel. Jadi nggak bisa didam tuh, harus dikasih mati. Nah masalahnya adalah kalau dikasih mati bukti volatilnya hilang. Makanya saya bilang tadi ada nggak bukti volatil tapi di non volatil ada di Hyperfill SYS. Ini dia Hyperfill SYS. Ntar ini filenya. Nah ya, kalau nggak salah dia di sini. Ah ini filenya. Hibernasi. Jadi kalau kalian pakai hibernasi gitu ya, ini nggak ada ini ya, hibernasi, nanti dia itu disimpan dalam sebuah file untuk memori tadi, proses-proses yang udah berjalan tadi kan dikumpulin jadi file di Hyperfill SYS. Cuman sayangnya Hyperfill SYS ini saya susah nyari toolsnya itu kalau nggak salah volatility captor, tapi versi 2, versi yang lama. Kalau versi
Volatility Raptor 3 itu udah beda arsitekturnya, jadi dia beda, susah. Orang malah Max eh, nggak tahu. Jujur masih sedikit. Contoh aja yang saya bilang tadi, IoT apa coba banyak ya, CCTV kah, angkat smartwatch kah, atau apalah itu, PlayStation. Coba siapa yang mau beli konsol game buat forensik? Didam nanti didam. Siapa coba mau beli PlayStation buat di dam? Apa yang mau beli iPhone 18 juta buat forensik doang? Foren ya. Allahu Akbar. Apa namanya, ngoprek kita beli Ngoprek, untuk ngoprek. gila. Jadi digital forensik lebih dari selain lihat histori ya. Iya, kita harus nyusun timeline tersebut. Ya tadi 5W ya, 5W. Nah, what, who, when, where, why, how. Ya, betul. Beli dia, Allahu Akbar, nggak ada duit beli drone. Beneran bang. Ada ini rencana jahat waktu itu. Kalau ada orang buang HP sembarang gitu ya kan, tak ambil. Ini masih bisa didam biasanya. Walaupun CPU-nya mati kah, masih bisa didam. Rencana jahat gitu ya, jangan. Waduh, saya ini masih belajar nih di Android sama iOS. Mac OS saya baru nyentuh kemarin. macOS dapat dari mana tuh? Itu dari magnet forensik tadi. Itu Oh, loncat-loncat aku ketemu. Oh iya betul. Loncat-loncat. Beli apa, biasanya ilmu ini bermanfaat untuk kepolisian. Ya, enggak, perusahaan juga ya. Forensik itu ya yang saya tahu dia bagi lagi jadi 3, untuk kriminal, untuk antar orang gitu ya, misalnya ada antar orang bahasanya ya, administrasi kalau nggak salah. Terus ada juga buat militer. Oh, mahal 80 juta itu Celebrite. Aduh, Iya kayaknya 80 juta. Itu yang untuk Android ya, Celebrite. nggak tahu dah tuh. Oh, belum nyentuh Android nih, selesai. Terus ngoprek sih. Kalau maling laptop orang buat diambil SSD sama RAM-nya doang termasuk ethical hacker nggak apa? Itu mah pencuri weh. Kalau integrity of evidence menggunakan ya masalahnya di SAL 512 itu dia menggunakan bit yang lebih tinggi, 512 bit. Nah, masalahnya adalah semakin bitnya tinggi, semakin tingkat keamanannya tinggi juga, tapi lambat. Apa juga mau nunggu 512 GB gitu kan, ngedam pakai SAL 512. Abok ya. Nungguin berjam-jam. Aku ngedam 130 GB aja lama weh. AI itu cuman nanya-nanya aja, tapi kadang juga mabok sebenarnya. Sebenarnya AI ini ngebantu untuk Iya, ngebantu aja, tapi ngasih kalau tahu udah tentang apa spesifik namanya gitu ya. Spesifik itu udah aneh dia jawabnya. ya, Saya dikasih ini, disuruh nyari apa gitu file, nggak ada. Nggak jelas. ngasih tahu tentang kayak komen-komennya bisa. Tapi kalau untuk nyarinya Kalau kita jangan ROG, jangan. Ini saya belajar forensik sampai ini minimal itu penyimpanannya 1 TB ya. 1 TB itu udah mau penuh ya. Jago cyber nggak juga. Tidak ada bingungnya jawabnya. Contoh nih, aku mau nge-brute force passwordnya BitLocker ya. Itu kan ada proses pakai hashcat. Dia perlu GPU biasanya. Itu laptop sampai bunyi. Nah, memang dia pakai CPU, integrated GPU nggak kuat. Ada sih, butuh sih kalau, tapi dia ya cuman di satu itu nge-brute force. Nah ya sudah itu juga 1 TB mau penuh. merah-merah Mau dibuang. Merah, aku juga merah. Merah adalah warna cinta. Kuning kayaknya. Masih kuning. Wih, banyak gitu kok. Ya. Tapi udah aku hapus-hapusin sih. No, merah. Yang perjuangan tuh. Ya. Apa lagi? Nah, ditanya. Simpan ini bah CP. Kok ada 456? Emang ada 456?
56. Iya. Nggak tahu. Kalau kamu kan beda King, senior. Jago. Jago berarti nih. Besar-besar terlihat. Tai. Oh, ya. 512. Saya biasanya pakai ini slot kit, nggak pakai autopsi. Kan masalahnya nggak tahu ya kalau belum di hukum biasanya slot kit dia ini ya mesinnya autopsi itu kan GUI-nya aja, graphical interface-nya aja, mesinnya sama, cuman dia berbasis Java, mesinnya sama slot kit. Kan kalau mau ngedam banyak sih terserah ya. Tapi kalau saya mau ini ekstrak timeline-nya itu catatan MacBeatime itu catatan di aplikasi tentang kapan dimodifikasi, kapan adanya file itu, kapan diakses gitu kan, kapan berubah metadatanya. MacBeatime-nya saya pakai SnowKit buat parsing file timeline-nya itu. Kalau enggak pakai autopsi nggak tahu udah bisa apa enggak. Saya bilang begitu kali ya. Saya buka di autopsi itu entah kenapa dia ngestak gitu. Nge-freeze nggak jelas. Kalau saya laptopnya emang apa itu slot kit itu tools forensik buat analisis file system, buat nge-carving file. Saya mau ditanya lagi. Kan kalau belajar red team, blue team otomatis jadi purple. Itu tanyakan pada Bang Jawa Selatan. Ya bisa Forensik. Bisa ngerti dua-duanya lah. Bisa pak. Cuman emang nggak spesifik gitu ya, tidak general. Betul. Forensik timpa teks, ini forensik ini biasanya ya gambar. Ada sih, cuman saya belum masuk tuh ke situ. Tapi kalau kayak Pak Denny Carving Setiawan file tuh dua-duanya bisa. Sebenarnya untuk carving ini nggak video aja sih, semua file. Pak Denny. Carving, nah ini ntar ya. Kalau kalian carving file ini itu bergantung pada kondisi filenya. Kalau filenya dihapus dan terpecah-pecah di berbagai disk, itu beda lagi tuh. Biasanya manual, dia bacain tuh hexnya satu-satu. Soalnya emang kalau udah pecah, kalau emang udah ketimpa gitu kan. Seperti yang kita tahu, kalau misalnya kalian ada download apakah gitu file baru gitu kan, dia kan walaupun ukurannya 1000 byte, di pesannya itu per blok. Jadi 1000 byte itu timpa untuk 4096 byte. Bisa aja 4096 byte ini ada sisa file tadi, timpa tuh jadi ke fragmen, dia fragmentasi, pecah. Untuk file carving biasanya saya pakai SlotKit, Formos ya, Formos. Saya belum nyoba Encash sih. Encash kan berbayar ya. Gak praktikal untuk forensik ngandelin dari CTF aja nggak cukup menurut saya. Saya main Pico CTF itu juga nggak tahu itu berguna apa enggak ya. CTF di mana dulu nih? Kalau emang CTF-nya khusus forensik aja kayak magnet forensik tuh lumayan sih. Saya pakai Gemini sama Cloud. Kalau HTB gimana bang? Kalau HTB? Iya, Tena. Aduh, mabok aku CTF, nggak jago kayaknya. Nggak lagi dah. Ikut magnet forensik. Lupa mabok saya. Ah, loh, oh, enggak. Kalau digital forensik kan saya nanyain ini aja. File ini di mana, aktivitas ini di mana, kecatatnya. Ini nggak nanya bagaimana cara mengeksploitasi ECOS yang terenkripsi ya. Saya nggak nanya kayak gitu. Cara menghilangkan jejak. Oh, contoh yaitu tadi yang saya kasih tahu yang dari UII itu sama yang pendiri PT Digital Forensik itu. Itu yang Jujur saya ini nyari informasi orang digital forensik ini susah.
MCP skill agen digital forensik nggak tahu nih. Aku pakai Gemini itu cuman buat nanya aja sih. Ya game rendah ini jago pasti ini. Muka-muka orang jago itu profilnya itu sudah. Orang ini dia Malay, dia orang Malay, orang Malay. Orang Malay kah? Ya, Jago itu. Berarti orang Malay kan udah pasti maju duluan. Negara yang dijajah Inggris pasti maju kah? Betul gak itu? Dijajah Belanda ya. dijajah India. Gimana kalau dijajah India? Cara jadi jago. Kalau kata orang jago suruh tidur. Udah belajar lah. Apa MCP apa MCP? Skill agen. MCP itu ini protokol ini kayak nyambungkan AI sama Ini laptop aku nggak kita. pernah pakai sih. Kalau AI ini suka ini soalnya ngalu. Kalau Gemini memang ini sih rada kurang. Ya. Kalau Cloud Cloud mungkin itu kadang ini rada strict gitu, tahu-tahu aku di apa ya kayak harus verifikasi bahwa aku nih buat cyber gitu. ya itu Panas sih. ada triknya itu. Aku kemarin sempat begitu. Belum pernah tuh nyoba fotorek itu enggak. Oh, fotorek enggak, saya enggak nyoba. Enggak jadi nyoba, kemarin mau nyoba enggak jadi nyoba. Tuh, apalagi ditanyain materinya mabuk. Ini, aduh, tiap hari enggak tiap hari mabok saya kalau tiap hari. Pertemuan selanjutnya nggak tahu ya. Minggu depan itu kuliah tanggal berapa ya? Lupa ya. Ya, kuliah kan ini Iya. malah Habis PKKMB. ya PKKMB tanggal 3. kayaknya masih lama dah, tanggal 14 atau 15 lah. PKKMB Tanggal tanggal 3, 3 apa tanggal 5 sih? 3, tanggal 3. 3. Mau aja yang jadi pemateri King. Saya nak. Bohongnya yang PLS. 10 bar. Ya kau di kalender nggak tahu coy, kalau di IG malah tanggal 3. Teman gua itu sampai bingung ini. Iya, 3 tanggal apa 3. 5? Tanggal 3. Apa malah Iya. 4? Diundur sama si gue di Percepat. WR3. 3. Hmm. Hah? Apa ini ini informasi yang benar nih mana? 18 ini orang ini nih, orang Universitas Mulia itu. Makanya 18 tuh. Bukan 18. Oh, ala Wira Yunif. Ya, apalagi ditanya nih. Bang Open belajar private. Aduh, saya yang harusnya belajar sama Anda ini. Apalah orang Malay ini. Apa sih orang Malay? Orang-orang jago kayak ini. Orang jago pasti. Belajar sama orang Malay aja, Bang. Ya, aku mau belajar sama orang Malay nanti. Baik. Ini WNA apa WNI nih? Kacung dia. Astaga. Kacungnya WNA, antek-antek asing. Yuk, ada yang ditanyain. Chat aja. Apa besok ngapain? Windows. Aku insider trade. IP-mu mana? IP-mu? Ku cari nanti. IP. Bukan dulu IP. IP publiknya berikan dulu biar dicek geolokasinya di mana.
Orang sepuh itu emang suka merendah. Aduh, aku nggak perlu merendah, udah rendah kayaknya. Apa ini? Permintaan pertemanan. Oh, Pending mana? lu pencet pencet pending pending pending. Ending. Itu sebelah kanan al Hai. pending. Nah, tuh Iya, dia minta titik. pertemanan. Apa ini? Duh, Ayo, ayo. Ayo, mana mana mana. Nah, tuh. aduh. Dan begitulah. Ini yang ini pernah ngereveng malware ini. Berapa tuh? Apa namanya tuh? WannaCry dia. WannaCry. Hmm. Gimana tuh cara kerja WannaCry? Aku berarti nih. Ya. Aku belajar reverse masih belajar 1+1. Nih muka-muka sepuh ini. Iya, ditanyakan apa lagi nih? Ditanya kan kalau ndak aku tidur. Ya nih. Event. Jago ini berarti muka-muka jago. Vertua, Vertu, Potato, Fish Eye. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kau doang suku itu. Ah, tanya siapa ini? Saya kah? Materi lah, materi. Oh, Basicnya Basic. apa? ada basic kayaknya aku. Aku ada basic gue perasaan. Ini aku tak cobain semua itu. Mau red team kah? Mau blue team kah? Ya, cocoknya di forensik. Benta berikutnya apa bang? Deh, ini kali coba forensik registry Windows itu. Kan banyak tuh filenya. Ah, udah lagi kah? Tanya. Network forensik. Nah ini saya nggak tahu susah apa enggak karena filenya itu yang paling sering ketemu malah di CTF. Salahnya di CTF itu malah steganografi. Ya, jadi saya nggak tahu tuh network. Jarang ketemu soalnya. Ngedam sendiri pun malah nggak terkontrol ya. Foreign phishing ya bang. Aduh, jarang saya nggak ketemu. Saya malah sering mainnya di HTB. The box itu ada The Fear kan. Foreign malware aja bang. Ini khawatir sih lacak rumah bandar. Gila. Jadi Ini ya, aku nggak tahu Osin. Bandar Gebang, Bandar Iya. Gebang, Bandar Gebang. Bro, member-member aja ini nih. Nih, yang member warna hijau-hijau ini. Bro Osin. Bandar Gebang ya, Bandar Gebang. Kita cari. Yang antri itu kak. Ya. Itu yang ini apa namanya? Tempat sampah tuh Bandar Gebang. Baik. Di Jakarta Bandar Gebang namanya. Cobain. Aduh, mau belum nyoba malware. Si mabok aku kalau itu. Cara versi student gimana bang? Ya login, terus daftarin. Kalau misalnya kalian udah daftar pakai email lain, kalian tambahin email student kalian di pengaturan akun itu. Kalau misalnya sama sekali nggak berubah ya tanyain ke ininya. CS. Ya CS. Cyber Security CS. Habis tanya CS-nya langsung aktif. Pokoknya ada ujung-ujungnya student gitu. Ada lagi kali ditanya kawan. Kayak langgan gini. Dia kali. Aduh kenyang gua sih. Kenyang angin. Lagi kah? Ditanyakan?
Itu berarti ya. Oke. Foreign HTW berat nggak evidence-nya atau toolnya? Forensik aktif berat nggak bang evidence-nya atau tools-nya? Rata-rata ketemu itu ini berapa ya ukuran final coba? Biasanya ya dikasih filenya tuh file kompresi, jadi nggak kelihatan di sini. Baik, misalnya wah, komennya lagi. Biasanya dikasih file 1 GB gitu, dikompres paling besar itu 1 GB dikompres. Kalau dibuka GB sih pasti. Astagfirullahaladzim. Ya nanti dikasih ini file dump tanpa kompresi raw 1 TB. Cross strike atau nggak pakai cross strike. Masih belajar ini, masih noob. Ini Pak Fawas ini. Ini suruh Pak Fawas aja itu. Itu SOC kan sih? Poinnya cross strike kita. Iya, poinnya. Enggak nyentuh itu coy. Enggak nyentuh bagian SOC itu pemantauan. Saya afternya aja coy. Banyak sih, banyak banget yang belum dicoba ya. Komputer aja belum selesai. RTR, apa tuh RTR? Return. Apa tuh RTR? Gak paham bang, masih noob. Kurang jago. Alasan dalami karena dari SD itu tertarik dengan pendidikan, terus mutusin di SMP mau masuk kalau nggak forensik kedokteran, tapi kan mahal ya, nggak juga jago di biologi, pengen ke kriminologi, nggak jadi ke kriminologi, pindahnya ke IT tapi digital forensik dalaminya. Astagfirullahaladzim. Jaga nih, ya tanya lagi kah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berapa orang? Apa deh? Semoga panjang umur. Alhamdulillah. Kalau forensik malware sudah pernah nyoba belum? Malware. Pernah ya malware. Malware apa tuh? Tanya registry aja mabok kali. Kalau kayak API Windows gitu, itu kan malware itu kan biasanya pakai API Windows, kemudian registry juga biasanya juga ada. Nanti kita coba. Belum ke malware analysis. Malware sama reverse. Bagian dari reverse tetap. Ya itu masuk bagian Ya dari lingkupnya reverse. reverse Karena itu tujuannya buat kita nyoba ngebalik ngebalik bahasa pemrogramannya dari bagus assembly. kalau masih kebaca ya. Ya, Kalau enggak nah tapi kalau misalnya dijalankan itu dia bakalan balik ke ini sih, bakalan balik ke
apa namanya, codingan aslinya itu. Makanya rata-rata mereka itu kalau untuk reverse apa namanya, analisis malware itu harus dijalankan dulu, tapi harus kayak Baca ininya kak, memorinya. ya memorinya. Nggak, Ghidra nggak pernah pakai Ghidra lagi ya. Pakai cutter, cutter. IoT apa itu? Pakai binary ninja. IoT apa itu IoT? IoT itu apa? Ini masih itu IoT. Olimpiade Komite Internasional. Indikator of compromise. Apa? Jadi terkompromi apa aja, apa namanya, indikator yang terkompromi itu apa aja. Ntar ada ininya sih, ada disassembly-nya juga sih. Ada juga apa namanya, biar bisa running itu ada bug. Sama dia ada graph biar kita tahu alurnya. Yoji Ada pseudocode-nya nggak, pseudocode? Sudokot ada wah ya lecok kalau buka nggak tahu namanya. Jangan kok kena malware nih lagi nih.